sya'ri billah Muhammad Bajarofil anna ahlal bait afdalun nas, bahwasanya ahlul bait ini sebenarnya tidak tepat untuk untuk menggunakan redaksi ahlul bait, tetapi dzurriyyah dari ahlul bait, dzurriyyah daripada ahlul bait Nabi, yaitu dzurriyyahnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Oke lah, bahwasanya ahlul bait itu adalah paling utamanya manusia. Dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terbaik. Oke? Ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang terbaik. Nah, lalu ada lanjutannya, wa al abi alwi afdalu ahlil bait, dan kemudian keluarga Bahlawi atau keluarga para habaib itu adalah ahlul bait atau dzurriyyah Nabi yang terbaik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya para habaib itu adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ajaran rasisme yang menyatakan diri bahwa dirinya ini adalah adalah sekelompok orang, adalah segolongan orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga yang lain nih, orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi dikatakan sebagai akhwal, dikatakan sebagai orang-orang rendahan. Tidak hanya itu, keturunan Wali Songo, keturunan Wali Songo itu pun dianggap sebagai orang-orang yang memiliki nasab yang meragukan. Ini sudah menjadi pembicaraan umum di kalangan para habaib, meskipun yang muncul itu 1-2 orang, tetapi untuk di akar rumputnya pada faktanya memang seperti itu. Itu satu. Artinya apa? Artinya dalam keterangan yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwasannya kalangan para habaib Ba'lawi itu adalah ras yang tertinggi di muka bumi ini. Wali Songonya dianggap sebagai keluarganya, ya. Kemudian keturunannya tidak diakui. Keturunan Wali Songo dianggap terputus, lalu yang akan mulia di bumi Indonesia ini adalah kalangan habaib saja. Ini ada kitabnya. Kita berbicara mengenai data, kita berbicara mengenai fakta. Belum lagi dari kalangan Habib Laqabatul Ashraf, kalau tidak salah itu pun juga pernah mengeluarkan surat edaran mengenai bahwasanya dzurriyyah Wali Songo itu tidak memiliki data. Nah, ini ajaran rasis apalagi kalau bukan ajaran rasis? Ini ajaran apa kalau bukan ajaran rasis? Nah, belum lagi dalam kitab yang lain, kitab An-Nahrul Maurud di halaman sebelumnya, An-Nahrul Maurud di Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, di mana di sini ada kisah. Kalau dibaca satu persatu itu rada panjang. Saya ambil intisarinya saja, bahwa apa? Wa ammal ajam fa innama hum kal bahaim. Di mana orang ajam itu siapa? Orang yang non Arab, orang-orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Cina, semuanya itu seperti binatang. Semuanya itu seperti binatang, di mana mereka itu akan mengikuti atba kullu naik, di mana mereka itu mengikuti siapapun yang bersuara di antara mereka, atau siapapun yang mereka itu, atau mengikuti siapapun yang dapat mengaum. Nah, lalu ajaran apakah yang seperti ini bukan dianggap sebagai ajaran rasis? Nah, lalu untuk mengunggulkan ras Arab, bagaimana? Ya, karena orang Arab itu memiliki satu sifat. Ya, orang Arab itu memiliki satu sifat di mana mereka itu tidak mau tunduk kepada siapapun. Ya, maka di sini dikatakan fa inna ma hamalahum 'alal ikhtilaf, mereka selalu padon. Mereka itu selalu bertengkar. Orang Arab itu selalu bermusuhan. Kemudian masing-masing dari mereka itu mengklaim dirinya lah yang paling pantas untuk menjadi pemimpin. Dan itu dianggap oleh Habib ini sebagai apa? Sebagai sifat-sifat yang sempurna. Jadi bukanlah sifat yang sempurna itu ketika seseorang itu
bisa berdamai, menciptakan suatu kondisi yang aman, yang tentram, yang nyaman di kalangan masyarakat, tetapi saling bermusuhan itu adalah sifat kesempurnaan. Ini logika yang mana yang menyatakan seperti itu? Artinya ajaran-ajaran seperti ini yang apalagi ketika menyatakan bahwa orang ajam itu adalah orang-orang yang seperti binatang, ini sudah ajaran rasis. Pertama, tadi dinyatakan habaib itu adalah ras tertinggi di muka bumi ini, sebaik-baiknya manusia. Satu. Kemudian yang kedua di sini, di mana orang ajam disebut sebagai binatang. Padahal kita ini kan manusia. Sama-sama hidup di Indonesia, sama-sama makan di Indonesia, sama-sama tidur di Indonesia. Apalagi kemarin tuh waktu sebelum hari Lebaran, orang-orang yang tidak percaya dengan nasabnya Balawi disebut sebagai monyet. Astagfirullahaladzim. Padahal biasa itu, dia itu yang berkomentar itu di Rizik Syihab itu biasa untuk menganjing babikan orang lain, mengiblis-ibliskan orang lain. Giliran saudaranya disebut dikit, itu pun keceplosan. Disebut monyet, ngamuknya minta ampun, bahkan minta perang. Nah itulah modal utama sebenarnya. Kenapa dia itu berani untuk mencaci maki orang lain? Karena nasab. Merasa dirinya adalah ras yang tertinggi, sehingga bisa untuk merendahkan siapapun yang tidak sesuai dengan pemikiran dirinya. Ini masih banyak sebenarnya ini. Ini saya ambil contoh dua sampel saja. Kemudian yang berikutnya, ajaran membuat kuburan palsu. Ajaran membuat kuburan palsu. Ini sudah marak ini. Sudah sangat marak di Nusantara, di Pulau Jawa khususnya. Itu kalau dihitung mungkin sudah ada ribuan. Itu tidak hanya perilaku dari seorang Habib saja, tapi dalam kitabnya pun ada mengajarkan itu. Dalam kitabnya itu pun juga mengajarkan untuk membuat kuburan palsu, di mana ketika seseorang itu tidak bisa untuk menziarahi kuburan seorang wali. Bahkan tidak hanya kuburan wali, kuburan seorang nabi sekalipun boleh angsal didamel. Main di sini. Coba kita ulas bersama-sama untuk lebih jelas ya. Ini di halaman berapa ini? Nggak ada halamannya. Dari kitab An-Nahrul Maurud B ya, membuat kuburan palsu. Langsung saja pada teks Arabnya. Wa kana yaqul, di mana Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, yang bagi liman ajala an ziyarati ba'dil auliya, seyogyanya bagi seseorang yang tidak mampu untuk menziarahi kuburan sebagian wali, bal wal anbiya, bahkan yang tidak mampu untuk menziarahi sebagian kuburan nabi. Apa itu? Yang seyogyanya an yushakhisa dariya hadzalikan nabi awil wali suratan hissiyah min thawbin aw nahwihi, di mana dia ini untuk seyogyanya dia untuk memfisikkan, membuat secara fisik makam nabi ataupun makam wali dengan fisik yang nyata, baik berupa baju ataupun yang lain. Kemudian bagaimana? Summa yastahdiru ruhaniyatahu, kemudian dia menghadirkan rohnya para nabi atau rohnya para wali, wa yazuruhu, dan menziarahinya, wa ya'malu ma ya'mal law hadara inda dharihihi, dan dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan ketika dia berada di pinggir kuburannya. Artinya begini, misalkan kita itu ingin ziarah kemana? Ke kuburan, ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang namanya ziarah, umroh plus ziarah ya, umroh plus ziarah, itu minimal kita punya uang saku ya 40 juta lah. Kan tidak semua orang punya uang segitu. Nah maka menurut kitab ini silahkan untuk membuat kuburan, meskipun itu di samping rumah, jadi bikin kuburan, ada patok kuburannya,
ada nisannya. Nah, kemudian diniatkan di situ bahwa saya ini sedang menziarahi makam atau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira ini menurut para hadirin, para kesubuhan, para kiai di sini, kira-kira ini akan rusak atau tidak tuh tatanan syariat Islam? Rusak. Rusak. Makanya nggak aneh. Di beberapa tempat, ini nggak tahu nih, di Kabupaten Grobogan ini ada makam Habib palsu atau enggak ini? Makam palsu Habib, ada atau enggak ini? Wonten nggih Yai? Wonten nggih? Belum lagi di mana itu, di Pati, belum di Jepara, belum di Solo, belum di Semarang, di mana-mana itu marak yang namanya kuburan palsu. Ternyata itu tidak hanya perilaku dari seorang Habib, tetapi ajarannya memang ada. Nah, tinggal ini diserahkan kepada para hadirin, para netizen semuanya, ya, untuk mempercaya atau tidak dengan keterangan yang ada dalam kitab ini. Silahkan. Datanya memang seperti ini, Habibnya mengajarkan hal tersebut, ya kan? Dan itu dicontohkan oleh Habibnya. Makanya di sini disebutkan wa kana sayyiduna yaf'alu dzalika, dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu melakukan hal tersebut. Artinya ketika beliau itu memiliki suatu alasan, memiliki suatu halangan untuk menziarahi makam atau kuburan dari seorang wali atau seorang nabi, maka beliau membuat kuburan, kemudian menziarahinya. Ya kemudian biasa tahlil hadratan ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa. Nah, itu biasa. Wa kana yaf'alu dzalika, dan itu dikerjakan, dilakukan oleh Habibnya. Nah, ada ini dalam kitabnya, itu silahkan dicek, dan kalau misalkan perlu untuk file kitabnya nanti bisa dikirim nanti. Nah, itu satu, untuk membuat kuburan palsu. Ini sesat ini. Kemudian berikutnya, memberi syafaat dan syarat mahabbah kepada Habib, dengan syarat mahabbah kepada Habib. Nah, artinya ketika seseorang itu menjadi muhibbin, maka dia akan mendapatkan syafaat dari seorang Habib. Mendapatkan syafaat nanti ketika di akhirat, mendapatkan pertolongan dari seorang Habib, tapi syaratnya adalah cinta kepada Habib. Kalaulah dia itu tidak cinta kepada Habib, nggak bakalan diberi syafaat olehnya. Dan ini pun ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Ain, dengan mengutip dari kitab Al-Qirtas fi Manaqib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan innal akabira minas sadah al-ba'alawi al-abi alwi, di mana tokoh-tokoh pembesar dari kalangan para habaib Ba'alawi la yaqnaun, mereka itu tidak akan memiliki sifat qanaah. Tidak memiliki sifat qanaah hatta takuna li ahadihim khamsu hisal, di mana kecuali mereka itu sudah memenuhi 5 poin atau 5 hal. 1, al-ula takunu layalihi kulluha kalailatil qadri allati khairun min alfi syahr, di mana malam-malamnya itu malam biasa, itu harus bisa seperti posisinya malam Lailatul Qadar. Ini aneh ini kan. Jadi malam biasa ini seperti sekarang malam di bulan. Akhirnya sudah kita dengarkan bersama terkait apa yang kemudian beliau tegaskan ya di dalam video tersebut, dan saya rasa ini memang penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Ya, saya ulangi ya, dari apa yang kemudian saya sampaikan di awal ya, saya sangat berterima kasih ya terhadap orang yang mengundang ya Gus Aziz Jazuli untuk memberikan sebuah pencerahan terhadap masyarakat, untuk memberikan sebuah edukasi ya, sebuah kajian seperti itu. Dan ya bisa kita lihat ya, ketika beliau memaparkan suatu hal ya di tempat itu ya, pada waktu itu bisa kita lihat itu ya di video tadi, beliau sambil memegang kertas atau apalah itu ya, tapi yang pasti itu mungkin catatan ya. Itu mungkin catatan yang kemudian beliau catat ya, yang kemudian ya dalam artian
Ya, demikianlah telah kita ikuti bersama. Memang ini fakta, tak bisa dipungkiri lagi, tak bisa mengelak lagi ya. Karena di sekitar rumah saya, ya sekitar 2 kilometer itu ada pujuk lenceng ya dirubah menjadi Habib Abdurrahman ya. Ada ya Sayyid Rasul ya, itu dirubah menjadi Habib Rasul ya. Itu sekitar 3 kilometer. Kemudian ada di kepulauan yaitu Sayyid Yusuf ya. Sayyid Yusuf dirubah menjadi Habib Yusuf. Padahal turun-temurun sejak abad ya, ke-7 Hijriah. Bukan ke-7 ya, abad ke-7 Masehi ya, abad ke-7 Masehi di Madura itu sudah terkenal namanya Sayyid Yusuf ya sebagai penyebar Islam pertama. Dan ciri-cirinya memang sangat panjang ya, kuburannya itu panjang, tidak seperti biasanya ya. Tidak seperti biasanya yang masa-masa sekarang. Jadi sekarang sudah diba'alawikan ya. Itu masih di Sumeneb, entah lagi di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera, Bali, ya, dan seterusnya. Ini bukan hoak, ini bukan fitnah, tapi ini fakta ya. Silakan cek sendiri, inilah fakta. Dan memang ya mempunyai dasar ya, yaitu kitab yang sesat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.